Recording, oke. Share lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya dan teman-teman semua masih bisa bertatap maya atau berjumpa kembali di mata kuliah struktur data. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada materi sebelumnya tentang graph. Nah, silakan untuk graph graph dengan algoritma Kruskal dan Prim's sudah saya share pada teman-teman semua. Silakan untuk dipelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, ada beberapa yang sudah mengirimkan, saya ucapkan terima kasih, dan ada juga yang belum mengirimkan. Artinya, silakan pada teman-teman untuk segera mengerjakan. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sorting. Kalau kita bicara sort atau misalkan sort itu kan berarti pengurutan, bukan sort itu pendek, tapi sort itu adalah di konsep ini adalah pengurutan. Kalau kita bicara pengurutan, teman-teman pasti sudah familiar namanya pengurutan. Misalkan kalau mengurut absen itu diurut berdasarkan by abjad. Misalkan A dulu, B dulu, C dulu, D, E, F, G, H, I, J sampai J. Begitu juga nomor. Nomor itu pengurutan mulai dari kecil sampai dengan besar atau tinggi. Nah, itu di konsep pengurutan. Nah, di sini secara teoritis pengurutan data dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik atau karakter. Artinya kalau numerik kan itu kan mulai dari 1, terus kemudian 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, itu pengurutan. Kalau misalkan secara karakter atau abjad, itu kan tadi A, B, C, D, dan sampai Z. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat pengurutan itu, lihat di absen, itu kan biasanya by nama. Namanya adalah si A, dan namanya si Z itu jauh, A sama Z. Jadi nanti mungkin pengelompok kelasan by nama seperti itu. Lalu kalau misalnya by name, Pak, by name adalah name yang terkecil. Nah, name terkecil siapa? Nah, itu secara skema tentang pengurutan. Lalu, pengurutan dapat dilakukan secara ascending atau urut naik atau descending dari urut turun. Jadi kalau misalkan secara ascending itu adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau descending itu dari terbesar ke yang terkecil, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian pengurutan atau sorting adalah proses penyesuaian atau proses menyusun kembali data yang sebelumnya tersusun dengan satu pola tertentu sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Nah, kita lihat tadi contohnya adalah data acak. Kalau data acak itu kan kita ngacak 1, 9, 10, terus kemudian 12, 13, 1000, 2000, 7.500, 1.100 itu kan ngacak, tidak berurutan. Lalu pengurutan ada ascending. Ascending itu dari yang terkecil sampai yang terbesar nilainya. Nah, dari 1, 3, 5, 6, 8, 10, dan 25 adalah pengurutan secara ascending. Gitu. Lalu descending bagaimana, Pak? Descending adalah pengurutan dari nilai yang terbesar sampai dengan nilai yang terkecil. Nah, seperti itu teman-teman semua yang perlu teman-teman pahami. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, metode pengurutan.
Kalau bicara metode pengurutan, pengurutan itu berdasarkan perbandingan. Nah, ada teknik yaitu bubble sort, yaitu secara perbandingan. Terus kemudian kita akan belajar selection sort atau pengurutan berdasarkan prioritas. Terus kemudian pengurutan berdasarkan menyisipkan penjagaan terurut, artinya ini urgent. Yang keempat ada quick sort, itu pengurutan berdasarkan pembagian dan penugasan. Yang kelima pengurutan berkurang menurun. Nah, yang kita bahas nanti itu ada 3 teknik, yaitu bubble sort, selection sort, insert sort. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bubble sort. Apa sih bubble sort itu? Nah, bubble sort adalah ini. Bubble sort adalah metode sorting termudah. Nah, diberi nama bubble, itu kan bubble, karena pada proses pengurutan secara berangsur-angsur, bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari botol gelas bersoda. Nah, itu kan ketika bubble sort itu kan seperti soda kan, kalau soda dituangin itu kan keluar udara barunya. Terus kemudian bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua caranya bubble sort itu adalah pengurutan ascending. Kan, tadi kalau kita bicara ascending itu dari kecil yang terbesar. Oke ya, dari yang terkecil yang terbesar ascending. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Nah, rule-nya nih. Jika elemen sekarang itu lebih besar daripada elemen berikutnya, maka akan terjadi ditukar. Oke ya. Terus kemudian pengurutan berdasarkan descending. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Jadi descending itu berdasarkan nilai yang terbesar. Kalau ascending nilai terkecil baru bisa diolah. Nah, algoritma ini seolah-olah messenger atau satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya. Nah, ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses. Demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak n-1. Nah, itu teman-teman. Nah, kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak dipertukarkan lagi yang bisa dilakukan setiap tercapai pengurutan yang telah diinginkan. Nah, contohnya bagaimana nih? Nah, ini contohnya sederhana. Ini teman-teman disimak. Contohnya adalah sederhana. Oke. Saya akan contohkan misalkan nilainya adalah 20, 10, terus kemudian 15, 3, terus kemudian 8, 2, 8, 2. Nah, ini contoh gini. Saya share. Saya share pada teman-teman dulu. Share. Nah, contohnya seperti ini. Ada nilai, ada 20, 10, 15, 38. Nah, cara menyelesaikan dengan algoritma atau teknik bubble sort, ini kelihatan ya teman-teman? Oke. Ketika ada teknik bubble sort seperti ini. Tahap pertama adalah, ini soalnya adalah sini, urutan. Soal. Terus kemudian jawaban. Nah, jawabannya adalah tidak satu tahapan. Tahapan pertama, ini aja. Tahapan pertama, tahapan 1. Nah, perhatikan. Nah, saya copy, taruh di sini. Tahapan 1, perhatikan. Teman-teman. Kelihatan ya?
diurutkan berdasarkan ascendant. Jadi nilai terkecilnya di depan, nilai yang tingginya di belakang. Tahapan 1, elemen sekarangnya adalah 20. Kemudian elemen berikutnya kita cek dulu. Mana yang lebih kecil? Nah, mana yang lebih kecil? Kita kan ini kan yang terkecil dulu, yang di sebelah kiri. Yang terkecil adalah 2. Nah, yang terkecil adalah 2. Maka 2 ini akan dipindah dengan 8. Nah, di 8 ini akan ditukar dengan 2. Maka akan jadi proses seperti ini. Ini 2 karena lebih kecil dari sebelumnya. Nah, terus kemudian posisi ada di 2. Di sini. Karena kan yang terkecil paling kecil yang dicek dulu. Apakah nilai sebelumnya, kan aturannya itu adalah nilai sebelumnya harus lebih kecil daripada elemen berikutnya kan. Nah, elemen sekarangnya adalah 3. 3 apakah lebih kecil dari 2? Iya. Maka di sini, nah, ini saya hitamin. Nah, ini supaya teman-teman jelas. Ya. Maka 2 itu akan ditukar dengan 3. 2 ini akan ditukar dengan 3. Di sini 2, di sini 3. Ini baru tahap 1 ya, berarti ini 2. Ini kelihatan ya layarnya, kalau nggak kelihatan bilang. Lalu kemudian step selanjutnya, ini baru tahapan 1 ya, baru 1 angka, belum tahapan kedua. Nah, sekarang adalah 15 adalah elemen sekarang. Elemen selanjutnya adalah 2. Apakah 15 itu lebih kecil dari 2? Ternyata adalah besar. Maka ini akan ditukar. 2 ini dengan 15. Maka akan terjadi seperti ini. 15. Ini 2. 15 ya. Pindah. Nah, seperti ini. Apakah tahapannya sudah selesai, Pak? Belum. Elemen sebelumnya sekarang ada di 10. Elemen 10 apakah lebih besar dari 2? Nah, ternyata iya. Nah, maka akan dipindahkan lagi stepnya. Nah, ini baru 1 tahapan. Berarti ini 2, terus kemudian ini 10. Nah, kan ini ditemin supaya nggak bingung. Ini merah. Oke ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 2. Di sini ada 10. Apakah 20 lebih kecil dari 2? Ya. Maka tahapannya adalah seperti ini. Ini ditukar, ini 2-nya saja. Ini cara penyelesaiannya ya. Nah, artinya tahap 1 ini dengan soal 20, 10, 15, 3, 8, 2, dia akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rule. Nah, mulai dari yang terkecil. Nah, itu tahapan pertama. Tahapan kedua adalah, nah ini saya copy aja dulu, ini yang sudah fixnya. Nah, ini tahapan 1. Tahapan kedua, posisi 2 sini, udah beres. Terus kemudian nikah lagi, apa yang terkecil? Yang terkecil adalah 3. Nah, jadi karena setelah 3 itu ada 8, maka ditanyakan, apakah 8 ini lebih besar dari saya? Jawabannya adalah tidak. Si orang itu kenteng dan saya tidak sakit, sehat, tapi kan namanya apa terus kemudian lanjut lagi. Di sini tahapan kedua ya, ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu tahapan aja ada 5, 6, ada 6 cara. Nah, sekarang kedua. Nah, kedua itu kita sort. Yang kecil adalah 3.
Nah, apakah 3 itu lebih kecil dari 8? Ya, lebih kecil. Jika lebih kecil, maka tidak dilakukan adalah sebagai senden. Nah, di sini saya merahin, yang merah itu udah proses. 3 lebih kecil dari 8, ya, lebih kecil dari 8. Maka dari itu, ini tidak terjadi sebuah pergeseran. Nah, maka selanjutnya adalah ke 15. Nah, apakah 15 lebih kecil dari 3? Ya, di sini maka ganti 3, posisi di sini 15. Nah, seperti ini. Ada perubahan. Nah, terus kemudian 10. 10 apakah lebih kecil dari 3? Ya. Maka saya rubah lagi di sini tahapan kedua untuk ini. Terus kemudian ini 3, ini 10. Seperti ini. Dihapus supaya teman-teman nggak bingung. Oke, ini baru tahap 2 teman-teman semua. Santai. Terus kemudian, terus kemudian tahap selanjutnya, apakah 20 itu lebih kecil dari 3? Ya, lebih kecil. Kita rubah. Tahap selanjutnya adalah, berarti di sini adalah 3, sorry, 3, ini 20. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi, apakah 2 lebih kecil dari 3? Tidak, lebih besar. Maka dari itu tidak dilakukan sebuah tindakan untuk ditukar. Nah, ini tahap kedua teman-teman semua, tahap pertama. Terus kemudian tahap ketiga. Nah, tahap ketiga. Nah, terakhir adalah ini. Oke, 2, 3 udah oke. Yang ketiga adalah tahap 3 caranya bagaimana? Sort by yang kecil. Tapi kalau sudah dieksekusi, tidak boleh dilakukan kembali karena sudah mentok. Nggak ada cara lagi atau order lagi. Yang terkecil ada 10. Maka 10 dipindah. Ditukar dengan 20. Nah, ini yang terkecil 10 ya, dari 20, 10, 15, sorry. Yang terkecil adalah 8. Maka 8 ini akan dipindah ke 15 karena 15-nya lebih besar dari 8. Jadi di sini 8, ini 8. Nah, seperti ini tahapan pertama. Dia akan dipindah dengan 15. Yang kedua adalah apakah 8 ini lebih kecil dari 10? Jika iya, maka akan dilakukan namanya pemindahan. Nah, jadi sini dipindah nih 8, ininya 10. Nah, ini dihapus. Ini dimerahin. Nah, seperti itu. Satu tahapan, 2 tahapan. Ini dimerahin aja. Coba saya lihat 3 tahapan. 20 sama 8 adalah besaran 28. Ini 8, ini 20. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya oke ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 3 lebih kecil dari 8? Tidak, lebih besar. Maka tidak dilakukan sebuah proses bubble sort. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau tahap kedua ada 1, 2, 3, 4. Tahap ketiga yang lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aturan. Lalu tahap keempat, nah ini. Tahap keempat adalah, nah ini tahap keempat. Cari yang nilai yang terkecil. Sorry, ini yang copy. Nah, cari yang terkecil. Yang terkecil adalah 10. Nah, tahap 4 ini kalau udah banyak yang ujian, ketika keluar sini sudah tinggal lurusin lagi. Nah, di sini ada 10, yang kecil ada 10. Apakah 10 dikategorikan pindah jam? Ya, karena di sini konsepnya adalah H+1. Kalau misalkan izin-izin segala macam.
Nah, terus kemudian di sini, maka diganti ini 10, ini 20. Ini dimerahin. Nah, terus kemudian, nah, apakah 10 lebih besar dari 8? Ya. Apakah yang proses selanjutnya? Selanjutnya adalah bisa, apa namanya, ditukarkan dengan ininya 8. Jadi kalau udah tidak bisa, udah mentok berarti posisinya sudah sampai di sini. Jadi 2, 3, 8, 10. Nah, maka tahap selanjutnya adalah tahap 5. Tahap 5. Nah, ini sampai 5 tahap. Nah, tahap 5 adalah seperti ini. Tahap 5 seperti ini. Nah, ini kan yang kalau misalnya yang terkecil 20 sama 15. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang terkecil. Jadi di sini sedikit agak pergeseran. Nah, di sini ada 15. Di sini ada 20. Nah, karena kan 15-nya kan bergeser kan lebih kecil dari apa namanya 20. Nah, tahap 5 apakah dilanjut? Apakah 10 lebih besar dari 15? Tidak, dia lebih kecil. Nah, itu untuk tahapan di short, apa tadi short? Short apa sih namanya itu, bubble short. Nah, konsepnya seperti ini. Oke ya. Nah, jadi ada 1 tahapan, 2 tahapan, 3 tahapan, 4 tahapan, 5 tahapan, 5 tahapan. Nah, tugasnya adalah ini langsung saja di sini untuk latihan. Nah, latihan teman-teman kan sekarang lagi standby nih di rumah, lagi nge-Zoom. Nah, pasti dong ada namanya apa sih? Kertas lembar sama pulpen. Nah, latihannya adalah silakan terapkan teori bubble shot. Nah, nih bubble shot. Nilainya adalah saya kasih ini nih. Nilainya adalah 3, 2, terus kemudian 1, terus kemudian 5, terus kemudian 23, terus kemudian apa namanya 7, dan terakhir 12. Nah, ini kan ada 1, ini kan 1, 2, 3, 6. Oh, ini ya 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan buatkan tahapan-tahapannya sampai dengan eksekusi bubble shot itu sudah tidak berjalan seperti ini. Artinya mulai dari ascending itu, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. 2, 3, 8, 10, 15, dan 20. Nah, di sini ada soal 3, 2, 1, 1, 5, 5, 2, 3, 7, 12. Nah, silakan dikerjakan hari ini. Ditunggu, Zoom tetap jalan, teman-teman tinggal koreksi. Silakan dioret-oret. Nanti kalau yang sudah apa namanya, yang sudah ngerjain bisa tunjukin ke apa namanya di layar atau misalnya di video ini di tatap muka. Oke ya. Nih soalnya ada yang ditanyakan untuk latihan hari ini. Saya buka dulu mute-nya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Saya stop share dulu. Nah, latihannya di kertas, silakan dioret-oret di rumah. Lalu nanti tunjukin, nanti saya catat nama-namanya. Oke, silakan dikerjakan Bapak dulu izin ya. bertanya, Pak. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ahmad Fauzi dari Ya. Prodi Manajemen Informatika. Hmm. Kayak terkait waktu yang ditentukan tuh Pak untuk mengerjakan soal ini berapa menit ya Pak? Ini dikerjakannya sampai dengan ini kan jam 1.42. Nah, saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Ini kan bentar ya, atau maksimal 15 menit. Nah, di sini nggak usah kemana-mana, jadi tinggal nanti saya show-kan ininya.
apa namanya, latihannya, teman-teman nanti ketika sudah selesai tunjukin, nanti sebutin namanya, saya catat. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Oke. Ini kuis spontan, latihan spontan. Kalau biasanya kan teman-teman dikasih 1 minggu. Nah ini dikasih waktu 15 menit. Saya kurangi angkanya deh. Biar takut kebanyakan. Saya kurangin angkanya jadi 5 digit. Nah, nanti saya share. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau Pasti, tidak, Pak. oke. Ada? Izin bertanya. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Musni Mubarak dari TI 2020 apa ya, Pak? Ya, silakan Mas. Itu mau bertanya masalah soal yang tadi dijelaskan, Pak. Ya, gimana? Boleh di ini, Pak, punten lihat soalnya. Ini soal ini. Soalnya, ini nanti saya slideshow. Nah, terapkan 20 shot. Dari pengerjaan yang tahap Ini 2 tuh, Pak. tahap 2 ini. Nah, cari yang terkecil dulu. Nah, ini contohnya, ini contoh soal 20. Pertama, cari yang terkecil dulu dari semua angka. Yang terkecil adalah 2. 2 terakhir. Nah, 2 itu akan ditukar dengan sebelahnya. Yaitu namanya elemen sebelumnya. Yang sebelahnya itu kan, yang sebelumnya adalah 8. Kalau misalkan 2 ini lebih kecil dari 8, maka dia akan ditukar. Nah, ini dia akan ditukar kan, 2 sama 8 lebih besar 8. Jadinya seperti ini. Nah, terus kemudian 2 dengan 3. Dia akan mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 3, maka akan ditukar. Jadinya seperti ini. Terus kemudian 2 sama 15. Apakah lebih besar dari 2? Ya, maka akan ditukar seperti ini jadinya. Terus kemudian 2 dan 10. Apakah lebih besar dari 2? Ya, maka akan ditukar seperti ini. Ini terus kemudian terakhir adalah 2 sama 20, mana yang lebih kecil? Yang kecil ada 2, maka ditukar seperti ini. Ini untuk tahap 1 saja. Tahap 2-nya kita sort. Nah, dari hasil ini kan hasilnya ini. Kita lihat lagi, apa yang terkecil, nilai apa? 2, kan udah, kalau 2 udah dieksekusi. Yang digit kedua adalah 20, 10, 15, 3, 8. Digit selanjutnya adalah 3. Maka 3 ini kita akan, kalau sama 8 kan nggak mungkin. Karena dia adalah lebih besar juga terus continue, artinya setelahnya. Maka dia bandingkan dengan 15 sebelumnya. Maka hasilnya adalah seperti ini, ditukar. Terus kemudian 3 dan 10 apakah lebih kecil? Tidak. Nah, ini akan tukar segini. Terus kemudian terakhir adalah 3 sama 30. Nah, seperti itu. Jadi ini ada 4 tahapan. Maka gitu Mas, sampai tahapan 2. Dan seterusnya, iya, cari Pak. yang terkecil dulu. Assalamualaikum Pak. Salam, ya silakan. Saya Muhammad Sony dari kelas B3 TI Pak. Ya. Saya sudah ngerjain Pak, tapi ada 6 digit. Oh, yang Yang 6 awal. digit, nggak apa-apa. Yang Iya. 6 digit terus, oke. Dan nanti saya panggil satu-satu. Ini saya slideshow dulu untuk teman-teman silakan kerjakan. Jadi kalau misalnya udah hasil, nanti raise hand-nya setelah 15 menit. Jadi teman-teman yang sedang ngerjain, mangga dikerjain dulu gitu ya. Nanti setelah 15 Jadi menit. perlu dirubah 5 digit lagi atau Enggak, tetap? kalau udah 6 mah nggak apa-apa. Kalau udah 6. Oh, oke Pak. Makasih Ya. Pak. Ya, oke ya. Silakan dikerjakan dahulu. Oke.
Oke, teman-teman, udah semuanya? Atau masih mengerjakan? Oke, Masih, Pak. masih ya. Oke, saya tambah waktunya. Oke, silakan kerjain dulu. Pak boleh lihat contohnya, Pak.
Tidurin orang.
Oke, teman-teman semua, mana nih? Ini ada 163 yang sudah raise hand, 165. Baik, ada sekitar 70-an yang belum mengerjakan. Oke lah, gini aja, saya masih toleran. Jadi saya perpanjang saja pengerjaannya sampai dengan sore hari. Sore hari pukul berapa ya? Pukul berapa? Atau ganti hari aja, setengah malam. Oke, masih di mute ya? Di mute ya? Oke, teman-teman semua. Oke, masih banyak yang belum. Ini sudah ada 163, 100 yang sudah raise hand. Saya ucapkan terima kasih. Tapi masih banyak yang belum nih. Aduh, ini kasihan yang belum, nanti nggak dapat nilai. Oke, yang sudah, perhatikan. Yang sudah raise hand, saya ngambil sampel aja nih. Sampel punya Salsabila. Kalau Salsabila, oh tidak ada. Oke, baik. Jadi gini, untuk yang belum mengerjakan silakan kerjain lanjutkan. Terus kemudian yang sudah, mohon kirim ke email saya ke tugasakhir16@gmail.com. Yang biasa teman-teman ngirim. Itu ya. Subjeknya adalah tugas pertemuan ke-11, 12 ya. Tugas 12 kirim ke email subjeknya. Emailnya adalah tugasakhir16@gmail.com. Oke, ada yang tanyakan? Mungkin sampai di sini pertemuan kita di siang hari ini. Mengerjakannya di Mau nanya, kertas folio, Pak, bebas. Mau folio, HPS, mau catatan, bebas. Yang penting ada identitas. Ya. Nanti ada identitas. Oke. Artinya saya ucapkan terima kasih pada ke-178. Artinya teman-teman tidak hanya mendengarkan, tapi menyimak dan juga mencatat. Nah, artinya ini buat catatan semua teman-teman ketika kuliah, ya semuanya udah standby, sudah ready, gitu. Bukan sedang di kamar dan sedang dengerin, bukan, tapi kita belajar sudah standby. Nah, ini adalah saya ujian spontan atau uji secara spontan. Ada beberapa respon yang sudah resen, artinya yang resen ini yang sudah mengerjakan. Oke, ada yang tanyakan sebelum saya akhiri pada siang hari ini? Oke, cukup ya. Oke, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang hadir hari ini. Jangan lupa absen, terus kemudian jangan lupa tugasnya dikirim. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.